in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear a narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cry out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abren paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la Vía Dolorosa al Calvario a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Oh, down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sungguh besar kasih pengorbanan Tuhan kepada kita. Anugerahnya yang luar biasa, keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Kita yang tidak layak, tetapi Tuhan layakkan. Saya lagi beri sorak-sorai buat Raja kita yang luar biasa. Hosana bagi nama Tuhan. Sungguh besar kasih pengorbananmu bagi kami Tuhan. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari sembah Dia, nikmati hadiratnya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku. Cerah
harapan di dalam kesesatan. Aku lapar padamu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindakan Yesus. Besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan, tak terhingga kuasa-Mu yang bekerja atas kami Bapa. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau beri kami harapan Tuhan, Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Aku lapar padamu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu
malaya seke marara. Tahtamu Tuhan. Sikini memerere. Ya seke rarararara. Hirata ya seke mama. Yesus Tuhan, buka hati lebih lagi. Mari naikkan mazmurmu di hadapan Tuhan. Mari ingat kasih dan pengorbanannya di kayu salib. Hirarararata ya shikiri, hirararama ya shikiri. Kasih Tuhan, hadiratmu Yesus menjamah kami, memulihkan kami. Asyik lama Yesus, lama Yesus. Sembah namamu, mulia namamu, Hosana. Kaulah Raja yang layak kami sembah, kami tinggikan, terpujilah Allah yang kudus yang bertata. Biar kami semakin mengasihi Tuhan. Biar kami semakin mencintai Engkau Tuhan. Melihat pengorbananmu yang luar biasa bagi kami. Kau tinggalkan tahtamu bagi kami. Seharusnya kami Tuhan, karena kebaikan dan kasih setiamu kepada kami, darahmu tercurah mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan Tuhan, pengorbanannya di kayu salib, itu darahnya yang mahal tercurah bagi kita. Itu bukti cintamu kepada kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kucintakan Yesus, kupujikan Yesus, kusambahkan Yesus, Tuhan dan
Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Cuma saja pujikan pujian ini. Ku cinta kau, ku cinta kau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Dengan segenap hati, terima kasih. Ya pala papa. Terima kasih. Boleh sekali lagi keluar dari hatimu. Ku cinta kau, ku cinta kau, ku cinta kau. Kami mencintai kau, sebab kau terlebih dahulu mencintai kami. Kami mengasihi engkau Yesus, sebab kau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi,
Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu. Menjelma menjadi manusia. Mati bagi kami. Siapa kami? Kau datang jemput kami. Gak menghakimi kami. Memeluk kami. Menerima kami apa adanya. Kami berdoa biar sesi Jumat Agung ini kami diingatkan kembali akan kasih dan cinta Tuhan. Kami diingatkan kembali ada darah yang mahal yang Tuhan lepaskan. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang spesial dan berharga di hadapan-Mu. Kami diingatkan kembali betapa besarnya kasih Allah kepada kami. Gak ada kasih di dunia ini selain kasih-Mu. Makasih buat Jumat Agung ini. Makasih kami siapkan hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Berkata-kata dan berbicaralah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat teman-teman yang melayani. Thank you semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat Jumat Agung buat kita semuanya yang hari ini tentunya merayakan Jumat Agung di hari ini. Jumat Agung itu sebuah peristiwa yang tidak pernah kita lupakan. Sebab dengan Jumat Agung kita diingatkan akan kasih cinta Tuhan yang luar biasa. Kasih anugerahnya yang luar biasa. Ya, Jumat Agung menjadi undangan spesial buat kita. Untuk bukan sekedar menikmati rutinitas tahunan perayaan. Tapi lebih dari itu. Menengok hati yang terdalam lewat karya Kristus yang luar biasa. Ya. Nah Jumat Agung hari ini saya berdoa kiranya tema yang saya sudah persiapkan betul-betul memberkati, melengkapi dan meneguhkan kita ya. Setiap Jumat Agung saya selalu ambil puasa dan selalu berdoa. Tuhan kira-kira apa yang Tuhan mau bagikan buat kita semua. Ya dulu soal pakaian Yesus pernah. Apalagi ya soal salib dan pengorbanannya pernah. Apalagi ya doa lagi. Ada hal-hal yang baru bahkan kain kafan dan kain peluh Yesus itu pernah juga. Itu diberkati sekali saya. Nah pagi hari ini kita mau bahas satu tema yaitu katizein. Bahasa Jawanya bukan katisen ya. Katisen itu kena hujan, terus kedinginan, redek. Nah itu aku katisen ya. Ini gak ada hubungannya sama katisen kayak begitu tuh Bapak Ibu ya. Katizein ya. Katizein itu apa? Saya diberkati ya. Buka temanya dulu di ayat Yohanes 19 ayat 13. Kata itu munculnya di sini. Kata itu munculnya di sini. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan Pilatus duduk. Kata duduk itu dipakai kata katizein. Duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama litos trotos. Dalam bahasa Ibrani Gabata. Mari kita belajar ya, katizein itu dari kata katizo. Katizo itu muncul di sini, ya. Pilatus duduk di kursi pengadilan. Itu di ayat 13. Kata katizein itu muncul di ayat ini mengandung dua makna. Saya minta maaf ya bukan sok-sokan, tapi ini harus dibongkar bahasa asli gramatikalnya. Kalau dibongkar gramatikalnya Bapak Ibu dapat pelajaran yang bagus banget. Pilatus ia duduk di katizein. Duduk katizein itu ada dua. Kata kerjanya yang muncul di situ ada dua. Kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Dua-duanya itu ada dalam satu kata yaitu katizein. Harusnya enggak. Tapi enggak tahu kenapa sang penulis menggunakan kata ini. Kata kerjanya dua-duanya muncul. Jadi artinya begini. Waktu ia duduk. Kata kerja transitif itu bisa berarti begini. Pilatuslah yang duduk. Dan kemudian mengadili Yesus. Lalu membuat sebuah keputusan hukuman mati. Itu sama seperti seorang hakim yang duduk di peradilan lalu kemudian memutuskan perkara. Hakimnya duduk di sini. Kemarin saya mencoba cari kursi hakim tapi susah banget. Izinnya susah banget. Teman-teman yang kita punya jaringan nyarinya juga susah. Ini dapat kursi bekas dari pejabat keraton. Ini jadi bukan kursi sembarangan loh ini.
kursi nganten. Kemarin mau cari kursi nganten, tapi nggak dapat juga vendor-vendornya. Kemudian ya udahlah, mau sofa, kok sofa, kursi hakim kok sofa biru kan ya lucu kan ya. Keempuan kan gitu ya, hakimnya malah turun nanti ya. Ya udah pakai ini ya. Nah, saya mau share ini. Ini arti yang pertama, katizein, kata kerjanya transitif. Di mana Pilatus duduk di sini, Yesus ada di sana dan dihakimi. Lalu putusan hakim datang dan jatuh. Hukuman mati gitu. Ini kata yang pertama. Katizein, kata kerja transitif. Tapi kalau kata kerjanya intransitif, bukan Pilatusnya yang duduk. Bukan Pilatusnya yang duduk, tapi Yesusnya yang didudukkan. Yesusnya yang didudukkan. Kalau Yesus yang duduk, Pilatus di sana seolah-olah memang waktu itu Yesus mau dipermalukan kan. Mau dipermalukan, diolok-olok. Pakai mahkota duri, pakai tongkat, didudukan di singgasana, disembah-sembah jadi raja, disembah-sembah kayak seorang hakim, seolah-olah. Tapi itu menjadi simbol paralel di mana sebetulnya Yesuslah raja, Yesuslah yang akan datang menjadi hakim pada akhir zaman nanti. Betul nggak kira-kira? Betul, Alkitab mencatat di kitab Wahyu akan ada pengadilan tata suci di mana Yesus menjadi hakim di situ. Katizein, jadi ada dua makna di sana. Satu, Yesus diadil dan Pilatus yang duduk. Atau yang kedua, Yesusnya yang duduk, Pilatusnya yang dihakimi di situ. Termasuk orang-orang pada waktu itu. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kita akan belajar, kita akan gali satu persatu. Kalau kata kerjanya transitif, Pilatuslah yang duduk, memberikan semua keputusan, maka Pilatuslah yang menyatakan hukuman mati sama seperti hakim-hakim yang ada di pengadilan negeri. Sebab orang Yahudi, orang Farisi nggak bisa memutuskan hukuman mati, nggak boleh. Mereka ada hukumnya. Jangan membunuh. Bunuh nggak boleh. Wah, dia pakai tangannya Pilatus untuk mengerjakan dan mengeksekusinya itu. Yuk kita lihat, yuk garis waktu persidangannya Yesus. Ini persidangan cukup lama dan penuh dengan cerita yang menggelikan sekali. Jam 1 sampai jam 3 pagi. Kira-kira pengadilan negeri itu ada nggak yang pagi hari jam-jam itu? Ada? Aku sidang jam piro? Jam 1 pagi. Dini hari nggak ada saya kira ya. Paling-paling jam 8, jam 9. Ini dini hari Bapak Ibu. Kayaknya dipaksakan, kayaknya harus segera gitu loh. Ini akal-akalnya mereka semua. Itu jam 1 sampai jam 3. Dibawa ke Hanas, lalu dibawa ke Kayafas. Ini dua imam besar. Lalu sidangnya ilegal lagi. Saksi-saksi palsu dibayar untuk menyatakan kesaksian-kesaksian yang Yesus nggak lakuin sama sekali. Lalu jam 5, jam 6 itu Sanhedrin. Jadi waktu kita doa pagi, Yesus itu masih diadili. Di kelompoknya Sanhedrin dan itu lebih ngeri, lebih brutal lagi. Dia dipukuli di daerah sini nih. Lalu divonis mati jam 5 sampai jam 6. Ini kan aturan adat, aturan kebiasaan orang Yahudi. Mereka perlu namanya legitimasi hukum secara sah. Makanya jam 6 sampai jam 7 dibawa ke Pontius Pilatus yang pertama. Dibawa di sidang ditanya. Tanya. Pilatus itu kan bukan orang bodoh Bapak Ibu. Dia orang biasa. Tapi karir jenjangnya naik terus sampai akhirnya dia jadi gubernur. Ini gubernur pinter ini. Ya, ditaruh di Yudea dan Samaria dan sekitarnya. Pilatus ngomong ngecek masalahnya apa. Enggak menemukan sekali yang krusial untuk dihukum mati. Ini cuma masalah agama aja. Masalah hari raya, sabat dan segala macam. Hukumlah sendiri menurut hukummu. Enggak bisa. Dia harus disalibkan. Jadi orang-orang Farisi, Saduki dan ahli Taurat memaksa Pilatus untuk memutuskan hukuman mati.
Pilatus nggak nyerah, udah bawa ke Herodes saja. Ini kan wilayahnya Herodes, lalu dibawa ke Herodes Antipas. Itu jam 7 sampai jam 8. Herodes ini raja yang bangunnya mungkin siang. Pagi-pagi suruh bangun, suruh mengadili. Kok kurang kerjaan jam 7 suruh rapat meeting. Itu ini ada hal yang krusial. Mau ada bom, mau ada perang atau gimana sih. Harus segera. Mereka paksa jam 7, jam 8. Tidak ada keputusan, balik lagi ke Pilatus gitu ceritanya. Pilatus nego nih, ini kok dibalik kayak gini meneh. Tadi dibawa ke Herodes wis tenang nih. Wah lolos aku, ya tidak perlu pakai hukuman mati. Lah kok balik, begitu balik Pilatus pengen bebaskan Yesus. Dengan cara apa? Ya udah gini aja lah. Tampilkan penjahat yang paling terkenal yang terkenal saat itu adalah Barabas. Pilih Barabas atau Yesus. Pikirnya Pilatus pasti pilih Yesus lah. Walaupun gini, walaupun gini pilih dia daripada Barabas. Tapi anehnya malah mereka pilih Barabas. Lalu kemudian Pilatus bingung lagi gimana cara untuk melepaskan Yesus. Udah sesah, disesah Bapak Ibu. Sesahan mereka tuh caranya begini. Ini tiang yang cukup besar, orang diikat begini. Lalu dengan terbukanya punggung, cuma pakai celana pendek, ini diikat. Lalu dihujani yang namanya cambuk-cambuk dan semua pukulan-pukulan yang ada. Cambuknya orang Roma tahu ya, kadang-kadang ini cambuk 1, ujungnya bisa cabang 3, cabang 5, cabang 6. Itu kulit. Ujungnya sana ada logam timah, lalu ada kaitan begini nih. Sehingga kalau itu kena kulit, jebret, itu nancap dan ditarik songkel itu yang namanya. Tarikannya itu menyongkel daripada kulit yang ada. Flagrum cambuk Romawi sengaja dirancang untuk merobek jaringan kulit. Sehingga mengakibatkan hipovolemik. Jantung berjuang untuk memompa kembali dan memompa lebih kuat lagi agar darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh dengan normal. Gila, ini secara brutal luar biasa. Film yang the best, yang terbaik dan tidak pernah terkalahkan sampai hari ini adalah The Passion of Christ. Yang terakhir itu ada film yang terakhir tapi nggak terlalu brutal seperti yang pertama ini. Waktu saya lihat pembuatannya, kameramennya itu loh. Ora tahan Bapak Ibu, ora tahan. Dia nyingkir ke salah satu tebing, tempat agak sedikit terbuka, menengah. Terus nangis. Teman-temannya datang terus peluk dia. Kenapa? Kamu kenapa? Nggak kuat aku. Ini aja buat film. Yang aslinya Yesus diapain aku nggak tahan aku. Terus mereka saling mendoakan, kemudian film dilanjutkan. Ini pembuatan film. Wow, memang pada saat itu brutal luar biasa. Pilatus akhirnya setelah menyesah, dia berharap orang Yahudi Farisi, Sanhedrin merasa kasihan. Musake wes dilepas wae lah. Kasihan banget itu, Yesus sudah dilepas saja. Pikirnya kayak begitu. Ternyata enggak. Salibkan dia. Wah, semakin buat kerusuhan di baris depan itu udah mulai gini. Pilatus keluarkan Yesus, ya itu tadi dia duduk di sini. Ini yang pertama nih. Ini yang pertama dia duduk di sini. Lalu Pilatus ngomong soal hukuman mati. Begitu hukuman mati selesai, Pilatus ngambil baskom lalu dicuci tangannya dari situ. Wow, ngeri ya. Yesus di posisi dihakimi, ini arti yang pertama. Dia disiksa secara brutal, menggantikan saya dan saudara yang harusnya kita diadili, yang harusnya kita disesah, kita masuk neraka, kita harusnya mati, dihukum. Tapi Yesus menggantikan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah kasih dan cintanya Tuhan. Luar biasa ya. Tahun 65 itu ada satu peristiwa di bangsa ini, yaitu peristiwa
G30 SPKI. Saya masih ingat itu kalau waktu saya SD suruh nonton sama guru. Kalau udah nonton ngeri ya. Musiknya tuh loh membuat hati itu menyayat-nyayat, apalagi sangarnya waktu penangkapan dimasukkan ke gua ke lubang buaya itu. Ada satu jenderal namanya A.H. Nasution. Dia udah dibidik dari semua jenderal yang ada. Ini mau ditangkap dan mau dibunuh. Begitu sampai ke rumahnya, pasukan yang ada saat itu adalah pasukan Cakrabirawa. Tahu ya? Pasukan Cakrabirawa datang jemput paksa Jenderal A.H. Nasution. Tapi yang muncul di situ bukan A.H. Nasution, tapi kaptennya Pierre Tendean. Usianya baru 26 tahun. Bapak-bapak ini cari siapa? Bapak A.H. Nasution. Dia ngomongnya apa? Saya yang kamu cari. Padahal bukan. Padahal dia Pierre Tendean. Anak buahnya dia yang jaga. Ya soalnya satpam lah, ajudannya gitu. Saya A.H. Nasution. Bapak Ibu ikut kami. Langsung ditangkap, ditarik. Lalu kemudian diculik di situ. Lalu ditembak, disiksa terlebih dahulu. Dan masukkan ke lubang buaya. Wow. Orang ini sebetulnya bisa lari dan keluar dan selamat. Tapi ia membawa dirinya dan menyelamatkan atasannya. Dengan cara berkata, saya Jenderal A.H. Nasution. Jenderalnya hidup, tapi kaptennya yang ditangkap. Yesus itu menggantikan saya dan saudara. Yesus menggantikan saya dan saudara. Harusnya kitalah yang mati, harusnya kita yang ditangkap dan dihabisi, dihakimi dan masuk penjara dan dihukum. Tapi Yesus datang, biar aku yang menanggung semuanya. Keren. Ada satu jenderal yang cukup terkenal di Roma. Satu kali Roma kan punya expand ya. Pergi kemana-mana menaklukkan kota dan daerah-daerah waktu itu. Jenderal ini ngomong sama pasukannya, logistik kita sedikit. Jadi tolong dihemat semua ya. Karena ada laporan, ada pencurian logistik bahan makanan. Kita tuh perang. Hematlah untuk makan. Mungkin ini udah dikasih tahu. Lalu karena udah terlalu sering, jenderal ini ngomong, barang siapa yang tetap mengambil dan jadi pencuri makanan kita bersama ini, maka akan dicambuk 50 kali. Itu aturannya jelas. Udah 1, 2, 3 hari gak ada pencurian. Hari berikutnya terjadi pencurian kembali. Wah, jenderal ini marah. Tangkap siapapun dia, cari orang ini. Lalu kejar, tangkap, bawa kemari. 1, 2 hari, gak ada yang bergerak sama sekali. Tangkap orang ini, kenapa kalian diam semuanya? Ambil, bawa orang ini ke sini. Semua cuma lingak-lingu. Gak berani Tuhan. Siapa yang gak berani? Saya jenderal di tempat ini, saya pimpinan tempat ini. Bawa orang ini kemari. Saya yang perintahkan. Saya yang perintahkan, pergi. Akhirnya mereka dengan terpaksa membawa orang ini. Dan begitu orang ini ada di depan jenderal, ternyata orang ini adalah mamahnya sendiri. Aduh, mama kenapa? Mama ngambil, mama kok nyuri? Kan udah diatur segala macam, aku pimpinan di tempat ini, aku udah ngatur gini. Kenapa mama nyuri? Mamanya ngomong gini, aku ndak tega. Waktu kita perang ada anak-anak yang kebunuh, orang tua yang kebunuh di medan perang. Ada beberapa anak kecil gak bisa makan. Aku gak bisa sebagai seorang ibu. Aku datangi besok pagi, aku masakin. Apa yang Anda makan, kalian makan, aku ambil sedikit. Aku mau kasih kepada mereka. Tawanan-tawanan perang kita. Gak boleh ma, ini perang. Ini perang. Wah, dalam hatinya berkecamuk. Ini mau gimana ini mama ini? Ya mau gak mau ya. Raja udah ngomong, terlanjur ngomong. Hukum cambuk. Ya udah bawa ke alun-alun. Agojo siapin cambuk 50 kali. Dia duduk di sini. Mamanya di situ. Cuma nengok dari belakang. Dia diem. Maafkan mama kalau mama salah. Tapi mama ingin berbuat baik untuk orang-orang ini.
Salahkah mama? Mama nggak salah, tapi hukum tetap harus berjalan dan dijalankan. Akhirnya Algojo itu siap dan dia mulai cambuk. Yang pertama dia mau angkat begini. Di ujung sana udah dipegang dengan sang jenderal. Kau sentuh mamahku, ku bunuh kamu. Gak ada yang bisa sentuh mamahku. Lalu dia lepaskan jubahnya dia, lepaskan semua mahkotanya dia peluk mamahnya. Mama, berdiri. Mama gak layak terima cambukan ini. Bawa mamahku ke pinggir. Lalu dia sujud. Cambuk aku sebagai ganti mamahku. Cambuk! Wah, pada takut. Cambuk! Kalau Anda gak cambuk, saya pecat, saya bunuh kalian semua. Cambuk! Hukum harus tetap dijalankan. Bang! Hanya segini, kurang keras seperti kamu cambuk. Bang! Sampai 50 kali. Jenderal ini mengambil alih hukuman itu. Yesus datang ngambil alih semua hukuman kita. Sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda salah, minta maaf cukup. Misalnya naik mobil, krek, senggol, peok. Maaf Pak ya, sambil dada, maaf, langsung gitu. Enak, kejar, pepet, ngek, turun. Lah teman saya gitu tuh, dipepet, di lampu merah, kejar, dipepet, turun, nggak turun, dashboardnya dipukul sama dia, bang, turun. Begitu dia turun, maaf Om, maaf saya salah Pak Pendeta. Dia langsung sebut, Pak Pendeta maaf saya salah. Dia ngerti aku ini. Jangan-jangan itu jemaat yang tadi aku layani di gereja tadi. Dia udah minta maaf sih. Waduh, habis itu terus wajahnya jadi beda kan gitu ya saudara gitu ya. Oh dia ngerti, oh mau tahu gembala Sidra pendeta. Oh ya gimana tong ini. Lain kali jangan buru-buru ya gini. Mulai turun kan gitu saudara ya. Tapi kan secara manusia kalau Bapak Ibu dihadapkan dalam keadaan kayak begitu. Pasti emosi, betul gak? Saudara nyuri, narkoba, mencuri atau korupsi ditangkap nih. Cukup minta maaf. Aku minta maaf Pak, aku kepepet. Lah anakku butuh. Bojoku mau melahirkan anak kelima, kembar 3 Pak. Kau bisa bayangkan bagaimana kebutuhan uang buat kami butuh dan aku nyuri itu kepepet. Nih uangnya masih utuh. Tapi jangan dipenjara ya Pak Hakim. Ya aku minta please. Dihukum atau enggak? Dihukum atau enggak? Kan udah minta maaf. Cukupkah teman-teman saudara-saudara cuma ngomong Tuhan maafin, ampuni saya. Cukup tanpa pengorbanan. Harus ada yang turun ngambil sanksi hukum itu. Dikenakan sama dia. Baru saudara terima pembebasan, terima pengampunan. Tanpa itu kita masih berdosa Pak, Bu, saudara sekalian. Nangkep ya? Halo nangkep ya? Kita bersyukur ada Yesus yang dihakimi, dihujani dan dibunuh secara brutal. Sehingga kita mendapatkan kehidupan. Yohanes 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gak ada yang bisa menghapus dosa Anda kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus datang merekonsiliasi. Memberikan istilahnya pemulihan hubungan. Recognition, hubungan kita mulai lebih dekat. Ada jembatan-jembatan yang tadinya putus. Dibangun oleh salibnya Yesus. Kita dibangun untuk punya masa depan yang luar biasa. Satu kali ada satu anak. Anak ini dimasukkan ke satu ruangan. Lalu ada suara, nak apa yang kau lihat? Lemari Pak. Lemari apa? Dengan banyak
Laci yang begitu banyak sekali itu dari atas sampai bawah. Bukalah salah satu, buka, ngek, ambil kertas di situ, ambil, baca. Waktu dia baca, tahu nggak? Itu daftar dosa-dosanya dia. Di umur sekian ada tanggalnya. Itu kamu nak. Coba ambil yang lain, dia buka yang lain. Ngek, ambil. Itu kayak ada video di dalamnya, kalau diklik ada video. Dan itu dia di masa remajanya dia ada di sana semuanya. Coba yang ke sana. Dia ambil pada waktu dia pacaran, dia lihat, wah ngeri banget waktu dia pacaran, ngeri, egois, free sex dan segala macam. Dia malu sendiri. Itu hidupmu masa lalu kan? Ya Tuhan. Coba lihat ini yang depan kamu setelah menikah kayak apa. Dilihat, ditontonin itu. Itu rak isinya dosa-dosanya dia semua Bapak Ibu. Kamu yakin mau selamat? Aku pengen selamat Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Tahu enggak? Dia tersungkur. Lalu dia berdoa dan bertobat minta ampun sama Tuhan. Karena dia tidak mau masuk neraka. Dia tidak mau masuk dalam siksaan yang kekal. Aku tidak mau masuk neraka. Aku mau masuk surga. Aku mau hidup bersamamu. Tuhan ampuni aku. Itu video-video kemarin itu lalu kemudian kayak hadir semuanya Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba ada cahaya putih. Bang, datang di ruangan itu. Tiba-tiba selorokan laci itu pada kebuka semua. Dan kertas itu berhamburan keluar dari semuanya. Begitu dia ambil pungut kertas-kertas di sekitarmu. Diambil, tahu gak? Nggak ada tulisannya. Nggak ada. Ambil lagi nggak ada. Selorokan yang masih tersisa diambilnya. Nggak ada. Dan dia berkata, Tuhan kemana dosaku? Kemana tulisan-tulisan yang tadi banyak? Udah aku hapus. Dan aku lemparkan ke jurang laut. Engkau sekarang anakku dan engkau selamat. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Hanya darah Yesus yang bisa tebus dosa Anda. Enggak ada yang lain. Penumpahan darah itu harus terjadi. Enggak sekedar Anda minta maaf, tetap harus ada yang dikorbankan Bapak Ibu. Adam dan Hawa berdosa. Tahu ya Adam dan Hawa berdosa. Cara Tuhan untuk menebus dan menutupi ketelanjangannya Adam dan Hawa adalah dengan memberikan pakaian dari kulit hewan. Saat mereka berdosa kan mereka kan malu. Lalu menyematkan daun-daun di tempat kemaluannya mereka sehingga mereka tertutupi dengan daun. Usaha mereka. Saya mau tanya daun itu bisa dipakai berapa lama jadi cawat? Hah? Ya kalau gini-gini terus ya suwek, betul lah. Tuhan itu ngerti. Dibuatnya pakaian. Pakaian pertama tuh yang buat Tuhan. Dipakaikan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangannya. Saya mau tanya, pakaian itu dari apa? Dari hewan. Kalau dari hewan, berarti ada hewan yang harus dikorbankan. Untuk menutupi yang namanya ketelanjangannya Adam dan Hawa. Seperti itulah kira-kira Yesus datang kepada kita. Dihakimi lalu dijatuhi hukuman mati. Agar kita yang berdosa diampuni dosa kita. Ditutupi ketelanjangan kita. Pak, Bu, dengar anak muda. Kalau HP-mu terbuka, gambar otak kita terbuka. Anda tuh malu sama papa mamamu. Jujur. Ayo. Kita just simpen rapat-rapat HP kita. Kasih password. Wah yang macam-macam. Bintang, nama, terus kemudian emoticon dan macam-macam. Panjangnya sampai 1 RT. Hanya Anda yang paling tahu dan apal. Anda aja kadang-kadang enggak apal. Dengan harapan gak ada yang bisa buka. Kalau HP-mu terbuka, enggak usah HP. Hatimu kebuka. Pikiran kita kebuka, bisa dibaca banyak orang. Apa enggak malu hidup Anda? Neng gereja pikirannya, pikirannya macam-macam. Kita angkat tangan, wah haleluya, haleluya lemes len. Haleluya lupa len. Wah katanya roh kudus, rokok kudus len. Macam-macam lah, itu bisa macam-macam. Ayo coba buka hati Anda,
hidup Anda. Apa enggak malu kalau kita ketahuan? Betul enggak? Makanya biar enggak tahu, ngapain Bapak Ibu? Sembunyi kayak Adam dan Hawa. Sembunyi karena malu. Dosa membuat malu. Tapi kalau saudara ngerti kebenaran, kita nggak perlu malu. Karena kita hidup bukan karena apapun, kita hidup karena Yesus yang sudah mati dan hidup memberikan kehidupan bagi kita semuanya. Katakan amin, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Amin. Nomor satu. Nomor dua sekarang. Tadi Pilatus yang duduk. Sekarang Yesus yang duduk. Ia duduk. Katizein ini dipakai kata intransitif. Berarti bisa Yesus duduk di tempat itu sebagai hakim. Menjadi lambang penghinaan terakhir. Apokrip Injil Petrus dan tulisan Justinus Martir itu mencatat. Pilatus membawa keluar Yesus dan mendudukkan. Itu dicatat tidak di Alkitab. Tapi di dalam tulisan bapak-bapak gereja yang lain itu ditulis. Bahkan Petrus sendiri mencatat akan hal itu. Bahwa yang didudukkan itu bisa Yesus. Yang pertama yang duduk Pilatus. Oke, kalau Pilatus yang duduk, Yesus itu dihakimi menanggung kita. Oke, tapi kalau Yesus yang sedang duduk di sana, ini yang lebih keren. Artinya bahwa Yesus didudukkan menjadi simbol bahwa dia adalah hakim, segala hakim, raja, segala raja yang menghakimi semua kebobrokan pengadilan pada waktu itu. Termasuk pengadilan pada waktu ini juga. Wow. Lihat Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yesus yang akan menghakimi Anda. Pilatus telah gagal menjadi hakim. Adegan katisein adalah menggantikan posisi hakim dunia. Menggantikan posisi hakim dunia siapapun. Lalu mendudukkan Yesus menjadi hakim di atas segala hakim. Dan kalau Yesus menjadi hakim, dia akan mengadili dengan keadilan dan kebenaran. Karena namanya Raja Damai. Kebenaran itu menjadi bajunya Yesus. Wow, kalau Yesus yang jadi hakim, orang ono suap. Nggak bisa ditipu. Nggak bisa istilahnya disepelintir kebenaran, nggak ada. Yesus itu simbol hakim di atas segala hakim yang nantinya akan datang yang kedua kalinya. Bulan-bulan minggu-minggu ini, khususnya minggu ini ya. Berita tuh ramai mencatat tentang Amsal Sitepu. Tahu Amsal Sitepu? Itu seorang yang kreatif membuat klip. Jadi gini ceritanya. Dari Sumatera itu ingin membuat klip untuk desa-desanya. Lalu pasang tender dan menanglah Amsal Sitepu ini. Direktur CV Promised Land. Dia menang tender lalu buatlah satu klip di harga 30 juta per klip video 40 menit. Jadi itu klip tentang desa. Desa ini kok gini loh. Wah kalau kamu investasi wah layak. Jadi membuat skrip, membuat cerita pendek, lalu kemudian nganukan talent, nyewa dan segala macam, itu total semuanya pembuatan itu satu desa 30 juta. Tapi tahu nggak? Tiba-tiba diperkarakan hukum karena disinyalir dia markup anggaran. Harusnya nggak 30, harusnya cuma 24 juta sekian, itu harusnya bisa. Tapi kamu udah markup anggaran. Harusnya ini nol, ini nol, ini. Saudara tahu cerita itu ya? Ini nol, gak usah lah. Ide nol. Lo bayangkan orang kerja ide gak dihargai. Ya orang-orang kreatif yang menciptakan itu pada teriak-teriakan hari-hari ini. Sampai akhirnya dipanggil kemarin di Komisi 3 DPR. DPR turun tangan. Buat surat, ini penangkapan kayak ini gimana nih? Jaksanya dihabisin kemarin.
Langsung jaksanya minta maaf di persidangan itu. Lalu kemudian ada beberapa tuh dilucuti semuanya. Wah, saya tuh lihat, wah keren ini, keren. Ngedit video tuh gratis, nol. Anggarannya nol. Lah emang iki putumu, anakmu njaluk tolong atau gimana? Ini kerjaan profesional, harusnya dibayar dong. Betul nggak? Ide nol dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada satu DPR. DPR kan ngerti. Dia kan ngambil data dari semua orang-orang yang ada. Saya mau tanya, itu mobil Innova di kejaksaan. Mobil ini di kejaksaan. Itu mobil ini ada beberapa mobil dia sebut dengan nomor ini kayak gini. Itu dari mana? Apa karena markup anggaran terus dirubah kayak gini kan jadinya kayak gitu tuh. Anda dapat mobil, lalu Anda lemparkan dia, seorang ide kreatif yang nganukan membuat desa-desa maju dengan promosi-promosi malah dimasukkan penjara. Kalian gimana sih? Waduh, dihabisi itu beberapa orang ada di Komisi 3 kemarin. Wow, itu di Komisi 3. Siapapun Anda menang, diem. Belum kalau sang hakimnya Yesus yang duduk di sana. Mau apa? Mau cerita apa? Anda mau alasan apa? Tuhan punya bukti semuanya. Malaikat selangnya ditunjukkan. Ini. Tolong CCTV-nya dibuka. Gini. Tellernya dibuka, tanggal rekeningnya dibuka semua. Dibuka semua Pak Bu, saudara sekalian. Tuhan itu punya akses dalam kehidupan Anda. Tuhan punya akses dalam kehidupan Anda. Gak ada satupun yang tersembunyi. Yesus duduk di sini menjadi hakim buat Anda. Kalau Yesus jadi hakim, ayo saya dorong Bapak Ibu mulai belajar untuk taat, setia, hidup benar. Yang kemarin salah yowes, ke depan ini hidup yang benar. Biar Tuhan kalau menjadi hakim buat kita, Dia ingin bantu Anda, Dia ingin tolong Anda. Tapi kalau yang ditolong, ada persoalan dan ada dosa ya dia ya gimana ya. Tuhan adalah raja dan hakim yang adil buat kita. Mari kita lihat Pilatus sebentar yang menghakimi Yesus. Penghakiman yang disodorkan, dipertontonkan Pilatus adalah penghakiman yang cacat secara hukum. Dan Pilatus mempertontonkan kebobrokan bagaimana ia tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada pada waktu itu. Dengan cara apa? Dia mencuci tangannya dia. Itu simbol cuci tangan. Dah, aku putuskan hukuman mati. Nek ada apa-apa, aku angkat tangan. Itu Pilatus itu. Itu Pilatus. Tapi saya mau katakan, hakim yang duduk di sana enggak cuci tangan buat Anda. Tapi turun tangan buat Anda. Bukan cuci tangan, turun tangan. Itu tema sesi 2 ya. Bukan cuci tangan, tapi turun tangan. Pilatus cuci tangan, karepmu, urusanmu. Yesus enggak. Aku mau sampai liang kubur pun. Aku mau kejar kamu sampai kapanpun dan dimanapun. Aku mau kejar. Karena Yesus sangat mencintai saya dan saudara. Rahasia baskomnya Pilatus itu ketidakmampuan manusia untuk menyelesaikan masalah dan mencuci dirinya sendiri. Cuci tangan sebagai simbol lepasnya tanggung jawab moral dan rusaknya hati nurani. Banyak orang cuci tangan tidak mau tanggung jawab. Banyak orang mau melakukan ini dan akhirnya saudara ditinggal. Tapi Tuhan kita nggak seperti itu. Mungkin saudara tidak diperlakukan adil. Hari ini saya mau katakan ada hakim yang mau turun tangan dan mau bantu Anda. Ada satu jemaat, dia cerita sama saya, kok saya dikeluarkan dari kerjaan kemarin. Oh, yang benar. Sebab postingannya kan ada terima kasih ya buat ini yang tidak perlu saya sebut lah.
Terima kasih buat ini udah membuat saya bisa seperti ini. Terima kasih buat panggung, terima kasih buat waktu saya bisa berkarir dan hidup sampai hari ini. Nggak ada apa-apa kok Yotam. Aku dikeluarin. Jadi dia itu kan orang itu suka sama dia. Dia itu tukang potong rambut. Sehari itu bisa sampai 16, 13, 16 sampai 20 pasien potong rambut. Itu kalau mau potong temannya dia ngantri kalau mau dia. Dia cerita pasienku tuh aneh-aneh kok. Pasiennya aneh-aneh. Termasuk aku pasienmu aneh berarti ya. Iya, dia tawa-ketawang. Satu kali ada pasien Karanganyar. Potong rambutnya di mana? Swiss Bell. Hotel Swiss Bell. Cuma transit buat potong rambut tok, tidak ditiduri, pulang Karanganyar. Terus aku ngomong, sok mben transit neng kantor gereja. Bayare koyok hotel Swiss Bell. Nginep sana kan 700, 900 kan gitu kan ya. Hanya cuma untuk transit potong rambut tok ya. Wong sugih ya enggak apa-apa lah kan gitu. Karena punya kan enggak apa-apa. Cuma ini yang saya mau share buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia masuk dalam musim yang baru. Saya ngomong bro tenang aja. Aku percaya Tuhan sedang membuka jalan buat kamu. Aku berdoa ada orang yang akan invest buat kamu. Kok Yotam? Bener. Ada orang mau invest sama saya. Doain kok ini proposal sudah saya masukkan ke sana. Jadi begitu dia keluar, dia sudah ngajukan proposal. Dengar Bapak Ibu, Anda mau dikeluarkan, Anda mau apapun, tapi kau masih punya Yesus yang ada di dalamnya. Amin, 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 amin. Kau nggak boleh putus asa kan hari ini. Ya, Pilatus cuci tangan, tapi Yesus turun tangan. Orang mungkin cuci tangan atas hidupmu, gak bertanggung jawab atas hidupmu. Oh oke, tapi aku punya Yesus yang turun tangan bagi aku. Dan saya berdoa saat dia turun tangan, semuanya selesai dalam anugerah kemurahan Tuhan. Ya. Pilatus itu menunjukkan kemampuan menghakimi, namun ia tidak lepas dari kesalahannya sendiri. Coba tampilkan gambar wiper. Itu kayak hujan, kacanya kotor, tapi wipermu ya kotor. Atau kacanya bening, wipermu tuh ada telek merpati, burung yang jatuh nemplok di situ. Begitu di ngek, ya ampun. Itu yang bening jadi putih dan lain sebagainya kan gitu. Sangat akan istilahnya mempengaruhi kita untuk kita bisa nyupir dan melihat untuk ke depan. Paulus juga kayak gitu tuh. Ada satu statement yang saya suka. Neil A. Maxwell berkata, "Pilate hand, tangan Pilatus lebih kotor daripada setelah ia mencucinya." Tangannya dicuci itu harusnya bersih. Tapi ini tangannya makin kotor Pak. Pilatus. Saya mau tunjukkan akhir hidup Pilatus. Banyak yang belum tahu akhir hidupnya Pilatus. Dia 10 tahun berkuasa di Yudea Samaria. 26 Masehi sampai 36 Masehi. 36 ia membantai orang Samaria di Gunung Gerizim. Dan akhirnya dihukum Kaisar. Dia tadinya takut sama Kaisar, dia menjaga hubungan dengan Kaisar, tapi malah Kaisar tekan dia dan hukum dia. Dia dijebak oleh Kayafas. Tahu Kayafas yang tadi ya? Itu teman sahabatnya dia dulu, imam besar, tapi dijebak, lalu kemudian dijebloskan dalam hukuman. Akhirnya Pilatus pada zaman Kaisar Kaliguta, ini Kaisar bengis kejam. Pada saat di Kaisaran Roma, saudara bisa mengikuti sejarah, dia harus mati di tangannya dia. Antara bunuh diri atau dibunuh sama Kaisar ini masih sana dan sini simpang siur, tapi intinya adalah Pilatus akhirnya selesai hidupnya dengan kondisi kayak gini karirnya. Dia mempertahankan karirnya, dia kehilangan karirnya. Lihat istrinya Pak Bu.
Istrinya malam hari mimpi. Lalu dia ngomong sama Pilatus, suaminya, Mas, kemarin malam aku mimpi. Orang ini gak salah. Maksudnya Yesus. Yesus gak salah, Mas. Bebas no, Mas. Mimpiku ngeri banget, ngeri banget, Mas. Ngeri banget, bebaskan. Dia diem. Kisah hidupnya terakhir gimana? Yang ini mempertahankan dan akhirnya malah hancur. Tapi istrinya menjadi murid Kristus. Dan akhirnya menjadi santo atau apa itu kalau di Katolik. Menjadi orang sucinya gereja mula-mula pada waktu itu. Istrinya Pilatus. Saudara pilih yang mana? Wow. Tuhan mau buka hati saudara untuk dia masuk. Coba baca Roma 8 ayat 33, teman-teman boleh siap. Siapakah yang akan menuntut umat pilihan Allah? Siapa akan nuntut saudara? Saya ulang, siapa yang akan nuntut Anda? Allah yang membenarkan. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus mati. Bahkan lebih lagi bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan menjadi pengantara bagi kita. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, Yohanes 12 ayat 47. Tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkan. Yesus datang ingin menyelamatkan Anda. Yesus datang ingin mengubah hati Anda. Buka hati di siang hari ini. Untuk kita terima kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Kayu salib itu ada master plan-nya Tuhan. Rencana Tuhan yang mulia. Hari ini menjadi momen kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah hidup kudus? Berdamai dengan Allah. Kita membuka hati untuk Yesus. Kalau kita berdiri di tahtanya, siapkah Anda? Saya mau tanya, kalau malam ini Anda dipanggil dan menghadap di tahtanya Tuhan. Dan Tuhan duduk di tahtanya. Siapkah Anda? Saya siap. Kalau Anda siap. Dan saudara percaya bahwa dengan Yesus mati, kita hidup kekal bersama dengan Dia. Apa yang kita takuti dari kematian? Kita gak perlu takut. Mati itu tinggal nunggu saja. Saya mau mati kapan, saudara mau mati kapan, tinggal duluan, tinggal nunggu waktu semua. Kita gak tahu kapan. Tapi selama kita nunggu, yuk hidup yang benar yuk. Kalau Anda udah ditebus dengan darah yang mahal, hiduplah yang benar. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Muliakan Tuhan dengan segala apa yang kita punya. Katisein itu berarti Yesus yang diadili di ruang sidang. Dihujani dan dihancurkan secara brutal. Namun sebenarnya ialah yang menentukan dan mengatur semua keputusan perkara di persidangan. Dan menjadi hakim di antara kita. Dua ini yang saya mau share. Kalau Pilatusnya yang duduk. Atau mungkin orang lain yang duduk dan menghakimi Anda. Dengar baik-baik, Yesus menanggung semua kesalahan kita. Asal kita berkata, Tuhan aku mau terima Engkau, manunggal dengan Engkau, tubuh dan darahmu. Menjadi satu dengan Engkau. Tuhan akan mengambil alih semua. Atau yang kedua, Yesus yang duduk menjadi hakim. Engkau yang diperlakukan tidak adil. Engkau yang diperlakukan tidak baik-baik. Yesus tahu hatimu. Dan dia akan berdiri bagi Anda. Tidak cuci tangan, tapi turun tangan. Itulah hakimmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless, God bless. Kita nyanyi sukacitaku penuh. Kami mau bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh. Bermazmur bagimu karena ku tahu
Ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Katakan, ku menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenan oleh kuasa darah-Mu. Katakan, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan. Pagi ini kita akan perjamuan kudus. Minta agar tubuh dan darahnya menyucikan bagian kehidupan kita yang kotor. Darah Yesus tertumpah saat itu 1 sampai 2 liter keluar dari tubuh Yesus. Bapak Ibu ke PMI donor darah, lalu ngomong sama petugasnya, Mbak, Kakak, ambil darahku 1 liter. Coba rasakan. Tidak perlu pakai penderitaan fisik lah. Cuma darahmu diambil 1 liter atau 2 liter. Kau akan mengalami perubahan dalam nafas. Kemudian penglihatan. Aneh dengan tubuh Anda gitu. Yesus bukan sekedar diambil, pakai siksa. Pakai siksaan, Pak. Agar semua siksaan dan penderitaan ditanggung oleh Yesus. Hari ini buka hati. Dia mau ampuni Anda. Asal Anda buka hati, Tuhan, aku tidak mau aku keras hati lagi. Aku mau lembut, aku mau di hadapan Raja, di atas segala Raja. Mau nipu apa lagi di hadapan Tuhan? Gak bisa. Mau sembunyi apa di hadapanmu? Gak bisa, udah. Aku orang yang berdosa. Aku yang layak harus dihukum. Bukan suami, bukan istri, bukan orang tua. Aku ini Tuhan yang layak dihukum. Ampuni aku Tuhan. Jadikan aku anak-Mu. Tuhan Yesus, jadilah juru selamatku. Maka pengampunan itu terjadi. Bangkit berdiri bersama-sama. Darah-Mu Yesus, sucikan. Darah-Mu Yesus. Bebaskan kami dari semua dakwaan, luka, trauma, masa lalu kami. The name of Jesus, dalam nama Yesus, jadi baru. Darah Yesus, haleluya, haleluya. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. sekali lagi angkat hati dan katakan bersama-sama. Darah-Mu Yesus, sucikan. Haleluya, haleluya. Oh, bebaskanku. Darah-Mu. Haleluya. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Bila bahaya satakaya takkan. Niagalala takaya sekaya nama. Dibebaskan kami Tuhan dari semua
rasa bersalah, dakwaan, trauma apapun, darah-Mu menyucikan, menyelamatkan kami lewat percikan darah anak domba Allah. Selesai dengan masa lalu kami. Terima kasih Tuhan. Mari ambil hosti dan juga cawan yang ada. Tubuh dan darahnya secara simbolis ada di tangan-Mu. Boleh dibaca dulu tulisan di hosti, boleh 1, 2, 3 mulai. Langkah tetap mengikuti jejak, kakiku tidak akan goyah. Mari kita angkat roti ini bersama-sama. Malam waktu Ia akan menyerahkan diri, Ia mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa hosti ini adalah lambang kasih Kristus yang penuh dengan kuasa? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tubuh haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan anggur ini bersama-sama. Setelah Ia makan, Ia mengambil cawan dan berkata, inilah darah yang tertumpah bagimu. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Kita percaya dengan kuasa darah anak domba Allah dan kuasa rohnya, kita dipersatukan dengan 2000 tahun yang lalu. Kuasa itu masih sama. Mengampuni saya dan saudara. Menyembuhkan segala lukamu. Menebus dan membangkitkan hidup kita di akhir zaman nanti. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menyatu di bagian dalam hati hidup kami. Yang luka dan sakit Tuhan sembuhkan. Kuasa-Mu dan kebangkitan-Mu membuka terobosan-terobosan dalam kehidupan mereka. Dalam finance, keluarga, ekonomi, masa depan anak-anak, sekolah, kuliah kami. Semuanya Tuhan membuka jalan yang terbaik bagi kami semuanya. Anugerah-Mu turun bagi kami dan memberikan kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Kami terima perjamuan ini di dalam satu kasih nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati katakan amin, amin, amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Diti akan panggil yang dibaptis kemarin dan kita mau bagikan surat baptis buat anak-anak kita. Lalu kita mendoakan yang terakhir. Habis itu kita doa berkat ya. Silakan. Berikut peserta baptisan air 2026 yang akan menerima sertifikat baptisan air. Jadi dipanggil mohon bisa maju ke depan. Yang pertama, Naresa Haryo Pratnyawan. 2, Bagus Adita. 3, Getsa Raselio Henok. 4, Melkisedek Mikhail Dwi Fernando. 5, Andreas Giovanno Putra Wijaya. 6, Ezekiel Evan Sandi. 7, Kesia Putri Azaria. 8, Meza Luna Chelsea Krista. 9, Alodia Keiko Maria Krista. 10, Teresa Sarah Virgo. 11, Ardinda Naomi Putri. 12,
Gabriel Diva Putri. 13. Yemima Serli Kurniawati. 14. Maria Elizabeth Christine Paku. 15. Alicia Orlin Ringgani. 16. Ingerlisa Clarissa Ardela. 17. Aiko Emiri Lavinia. 18. Christina Tania Warjono. 19. Olivia Pancawati. Yang ke-20 Jennifer Grace Veronica. Ada 20 yang dibaptis hari ini, ada 1 yang nanti akan menyusul. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Wow ya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, boleh angkat tangan. Kita akan mendoakan mereka bersama-sama ya. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sudah dibaptis hari ini. Anugerah dan kasih sayang Tuhan mengalir atas mereka. Mereka bertumbuh menjadi murid Kristus. Kuat, berakar, bertumbuh, lebat, dan berbuah pada akhirnya. Hidup mereka dinikmati banyak orang. Kasih mereka, cara pandang mereka, kerja mereka, banyak orang akan ditolong lewat kehidupannya mereka. Mereka menjadi tanah yang gembur pada akhirnya. Setiap benih yang ditanam selalu menghasilkan buah yang luar biasa. Mereka menjadi orang-orang produktif pada masanya nanti. Menjadi orang tua panutan, teladan bagi generasinya. Mereka menjadi anak panah yang runcing dan tajam. Yang siap dilepaskan kepada rencananya Tuhan yang besar. Mulai hari ini Tuhan pakai hidupnya untuk terus bergerak dalam rencana melayani dan rencana yang lebih dewasa serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kami serahkan semua ibadah pada hari ini. Kiranya anugerah Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah berkat kasih anugerah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin, amin, amin ya. Tuhan memberkati yang dibaptis, tunggu dulu ya, bisa tahan. Sebelum pulang kasih kanan kiri salam selamat Hari Raya Jumat Agung ya, jangan lupa. God bless, God bless.